Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kaditya Rakan. Ya, kali ini akan ada yang sedikit berbeda kalau biasanya saya upload tentang game atau kehidupan sekolah dan seperti hal itunya. Kali ini saya akan membahas matematika wajib kelas 11 untuk materi notasi sigma di semester ganjil. Nah, untuk kali ini soal yang saya bahas berasal dari buku ini. Ya, ini buku dari Koperasi Siswa Man 2 Kota Malang. Ya, untuk bukunya ini bisa dilihat. Kemudian untuk cuplikan soal-soalnya, nah ini sudah ada scan-nya. Mungkin bisa di pause dulu untuk di screenshot atau sebagainya. Karena nanti waktu saya mulai membahas, nggak kembali ke sini lagi. Jadi mungkin bisa di screenshot dulu untuk bagian ini. Kalau sudah, ini mungkin bisa di pause dulu, kemudian di screenshot. Ya, kemudian yang ini, yang bagian ketiga. Silakan kalau sudah. Oke, mungkin sudah ya. Langsung lanjut saja. Di sini untuk memperjelas saja, saya akan membahas untuk nomor 1 sampai 20 yang bagian ganjil saja. Dan mungkin nanti di akhir akan ada bonus soal genap jika masih ada waktu, mungkin jika tidak terlalu panjang, beberapa soal saja untuk genap. Tapi yang inti adalah soal-soal ganjil. Oke, karena tadi sudah di screenshot ya, jadi langsung saja kita ke whiteboard. Untuk soalnya mungkin bisa ngelihat di screenshotnya tadi. Oke, langsung kita mulai saja. Nomor 1, saya akan nulis apa ya, kayak bagian-bagian soalnya tapi tidak persis seperti di soal tadi, untuk memperjelas saja supaya tidak bingung. Oke, nomor 1, notasi sigma yang menyatakan 7 tambah 11 tambah 19 tambah 23 dan seterusnya sampai 51. Nah, di sini saya kayaknya melihat ada mungkin kesalahan ketik ya. Jadi mungkin yang benar adalah notasi sigma dari 11, maaf, 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya sampai 51. Oke, biasanya sini saya akan membuat mungkin dalam N ya, karena sesuai dengan jawabannya N. N dimulai dari 1 sampai, nah sampai ini yang akan kita cari. Oke, berarti kita anggap 7 di sini sebagai suku pertama. Dan juga kalau kalian lihat dari deret ini 7, 11, 15, 19 sampai 51 itu membentuk barisan aritmatika dengan beda 4. Sehingga kita bisa masukkan ke Fn atau rumus UN ya. A tambah N-1 kali B. Dengan komponen A yang sudah tadi tahu di sini, komponen A itu atau suku pertama 7, kemudian B atau beda tiap sukunya, sehingga Fn atau UN-nya sama dengan 7 ditambah N-1 dikali 4, langsung saja dijabarkan 4N ditambah 7 min 4 sama dengan 4N ditambah 3. Oh ya, saya lupa naruh ini berarti Fn ya. Nah, berarti di sini kita sudah dapat sigma N-1 sampai dengan masih belum diketahui sampai maksud saya untuk 4N plus 3. Nah, untuk mengetahui dia ini N-1, N sama dengan 1 sampai berapa, kita cari aja nilai N untuk suku terakhirnya. Atau ini, bilangan 51-nya. Berarti 4N plus 3 sama dengan 51. Lalu 4N sama dengan 51 min 3. Didapat N sama dengan 484 atau 12. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kalau notasi sigma dari 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya sampai 51 adalah sigma N sama dengan 1 sampai ini 12 untuk Fn, dan dengan Fn sudah didapatkan 4N tambah 3. Ini jawabannya OD.
Lanjut langsung nomor 3 ya. Nilai dari sigma untuk n sama dengan 2 sampai dengan 21 untuk fungsi 5n kurangi 6 adalah, nah di sini kita bisa langsung pakai rumus penjumlahan untuk deret aritmatika ya. Yang pertama kita harus ketahui adalah untuk suku pertama. Suku pertama di sini berarti untuk 5n min 6 dengan n sama dengan 2. Nah, saya ganti warnanya merah. Oke. Dan juga yang n sama dengan 1 untuk mengetahui suku terakhir. Ya. Maka didapat 5 kali 2 min 6 kali 21 min 6 sama dengan 4 sama dengan 105 kurangi 6 yaitu 99. Nah, di sini kita bisa apply untuk rumus Sn yaitu A tambah UN per 2 kali N. A-nya kita tahu 4. Oh iya. Berarti di sini kita harus tahu banyaknya suku terlebih dahulu. Banyak suku ya. Oh iya. Lewatan tuh banyak suku 21 min 2 tambah 1 ya. Ini adalah rumus cepat untuk mencari banyak suku ya untuk sigma 20. Jadi cara cepatnya adalah kalian kurangi batas atasnya dengan yang bawah kemudian ditambahkan 1. Oke. Untuk rumus cepatnya jadi 21 dikurangi 2 tambah 1 sama dengan 20. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa kita akan mencari S21-nya. Maaf, S20. S20. Berarti U20. N-nya berarti langsung saja 20. 4 ditambah U20-nya tadi 99 per 2 kali banyaknya suku itu. Berarti 99 tambah 4 itu 103 per 2 kali 20. Coret 10. 103 kali 10. 1030. Dan dipilihannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5. Oke. Sigma 5. Oh, bentar. 5 N sama dengan 1 untuk 3N min 7 ditambah sigma 6 N min 2 sampai 6 untuk 5N plus 6. Di sini sebenarnya bisa ya kita jabarkan aja untuk sigma yang sebelah kiri ini dan yang ini dijabarkan satu-satu. Tapi karena di sini konteksnya membahas notasi sigma, jadi kita akan gabungkan kedua sigma ini menjadi 1. Oke. Caranya adalah kita mungkin tetapkan yang sebelah kiri. Jadi kita akan mengubah yang sebelah kanan. Nah, di sini dia supaya batas bawah dan atasnya sama sehingga dia dikurangi 1. Dan yang atas juga dikurangi 1 karena atas dan bawah itu pasti sejajar ya. Jadi kalau dia dikurangi 1 maka yang satunya yang atas dikurangi 1. Ataupun jika yang di bawah misalkan ditambah 3 seperti itu, jadi nanti yang di atas juga ditambah 3. Oke. Nah, langsung di sini karena dia dikurangi 1, maka fungsi di dalam sigmanya itu berubah menjadi 5 kali N plus 1. Oke. Langsung saja pakai saja. Tulis ulang yang sebelah kiri. Ini 7 ya. Berarti ini sudah menjadi 5. N sama dengan 1. Lalu 5N tambah 5 tambah 6. 5 tambah 6 itu 11. Nah, di sini kita bisa lihat karena
batas atas bawah sigmanya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan fungsi di dalamnya. Sehingga sigma n min 1 sampai 5 untuk 3n min 7 ditambah 5n tambah 11. Atau 5 sama dengan 1. 8n 11 dikurangi 7, 4. Oke, langsung kita jabarkan aja untuk sigma n sama dengan 1 sampai 5 untuk 8n plus 4. Untuk n sama dengan 1, mungkin kalau ini kita bisa manual saja nggak apa-apa ya. Atau jika ingin seperti rumus nomor 3 juga nggak apa-apa. Mungkin saya contohkan untuk nomor 3 ya. Maksudnya menggunakan rumus seperti nomor 3. 85 tambah 4, 44. S5, karena sudah pasti 5 ya. Kalau menggunakan rumus yang batas atas dikurangi batas bawah tambah 1 juga. Nanti juga 5. Karena 5 kurangi 1 tambah 1 ya. Jadi 5 lagi. A, 12 tambah 4, 44 per 2 kali 5. Lalu kita kerjakan seperti biasa dan didapat 140 daripada pilihan A. Oke, mungkin kita akan buka slide baru. Nah, saya kasih pembatas dulu. Tengah. Oke. Tadi nomor 5, berarti sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7, jumlah bilangan-bilangan ganjil. Oke. 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 sampai K sama dengan 440. Nah, berarti sini di soal kita disuruh mencari nilai K-nya. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa memakai SN aritmatika juga ya, karena dia ini plus 2, ini plus 2, berarti nanti seterusnya juga akan plus 2. Maka kita bisa tentukan A-nya atau suku pertamanya yaitu 3 dan UN ya UN sama dengan K. Ya. Oke, berarti langsung kita bisa kerjakan SN sama dengan A tambah UN per 2 N. Sebentar. N-nya apakah bisa dicari? Atau kita bisa menggunakan rumus SN yang satunya ya, yang agak panjang, yang seperti ini. Sudah saya hapus dulu yang ini. Oh ya, saya lupa naruh komponen bedanya. Beda 2. Ya, kita bisa pakai rumus SN yang N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B ini kurungnya agak. Nah, mungkin kita bisa pakai SN yang ini. Dengan N kita belum ketahui ya, karena belum ada data. Sehingga kita akan tetap tulis N per 2 dikali 2A 2 kali 3 N-1. Ini 440 ya. B-nya 2. Maka N per 2 dikali 6 tambah 2N min 2 sama dengan 440. Lalu jika kita langsung bentar, kita jabarkan lebih lagi. Nah, di sini mungkin sudah bisa disederhanakan jadi 440. Untuk yang lepas kanan bisa dibagi 2 ya, sehingga jadi N kali N plus 2. Nah, di sini berarti kita mendapatkan persamaan kuadrat N kuadrat tambah 2N min 440 sama dengan 0.
Nilai N yang memenuhi, kita faktorkan terlebih dahulu. Berapa yang memenuhi? 22 kali 20. Didapat N sama dengan 20 atau N sama dengan negatif 22. Nah, perhatikan bahwa N tidak mungkin negatif karena N di sini menunjukkan banyak suku. Banyak suku itu selalu positif. Sehingga kita ambil yang N sama dengan 20 ini, berarti salah. Maka kita bisa masukkan ke UN-nya ya. UN tadi kan berarti A ditambah N-1 kali B sama dengan A-nya 3. B-nya 2 berarti 2N-2 sama dengan 2N kurangi 1. Oh, ditambah 1. Dengan N20, maka kita bisa temukan U20 sama dengan K sama dengan 2 dikali 20 tambah 1 sama dengan 41. 41 sini ada pada pilihan C. Oke, kita lanjut nomor 9. Nomor 9. Hasil dari, oke, langsung tulis saja. Untuk 3K plus 2, 4K plus 4K sama dengan 1. Untuk 5K plus 6. Oke, di sini kalau dilihat dari pilihan jawabannya itu diminta dengan format K sama dengan 1 sampai 4. Sehingga kita akan ubah yang K sama dengan 1 sampai dengan 8. Kita akan pecah ya. Sini K sama dengan 1 sampai 4 untuk menyamai yang sebelah kanan atau yang 5K plus 6. 3K plus 2 ditambah K sama dengan 5 ya. Cepat. Nah, di sini berarti kita sudah dapat dua yang bentuknya sama ya. Ini dengan ini. Dan yang tengah kita akan ubah seperti yang nomor 5 tadi ya. Ini kita akan tulis ulang lagi yang sudah 1 sampai 4. Ini ketika supaya dia 1 berarti dikurangi 4 ya. Dan yang atas juga dikurangi 4 karena sama. Berarti yang dalam fungsinya menjadi 3 kali, karena dia dikurangi 4 maka di dalam ditambah 4. Tambah 2 tambah 4 5K plus 6. Nah, langsung saja kita bisa eksekusi. 3K, pasti itu 3K. 12 tambah 2, 14. Nah, ini 6 ya. Nah, ini sudah sama semua, 1 sampai 4 semua. Nah, lalu kita bisa satukan fungsi sigmanya. 3K plus 2 ditambah 3K plus 14 ditambah 5K plus 6. Sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 4 untuk 3 tambah 3 tambah 5, 11. Kemudian 2 tambah 14 ditambah 6, 22. Nah, berarti memenuhi untuk pilihan jawaban A. Oke. Sudah dapat 5 soal, 5 soal lagi untuk nomor 11. Lanjut, kita kasih batas dulu. Oke. Lanjut ya. Masuk ke nomor 11. Soalnya adalah hasil dari untuk setengah plus 1. Oke. Mungkin di sini bisa kelihatan ya, karena dia pangkat sehingga ini termasuk deret geometri.
Mungkin kita bisa jabarkan untuk suku pertamanya dulu. Sama dengan 1 berarti setengah pangkat 2. Ini sama dengan suku pertama. Ini A ya. 1/4. Kemudian suku terakhirnya 7 tambah 1. 2 pangkat 8 itu 256. Ini sama dengan U7. Oke. Langsung kita bisa apply-kan SN atau rumus ya SN untuk deret geometri. SN, oh ya, untuk trivial dulu, SN itu A dikali R pangkat N-1 per R-1. Ini untuk R ini untuk R yang non sebentar. Oh ya, ini berlaku untuk R bisa dari 1. Atau jika R kurang dari 1, dia dibalik aja 1 kurangi R pangkat N per 1 meter. Nah, di sini karena kita tahu dia itu berarti R-nya atau rasionya setengah ya. Setengah itu kurang dari 1, berarti kita memakai rumus yang ini. Oke, berarti komponen sini tambahan R atau rasio setengah. Kita apply saja rumus kedua untuk SN geometri S7 ya. A-nya 1/4, R-nya setengah, N-nya itu 7 ya, setengah pangkat 7 dikurangi 1 per 1 dikurangi setengah. Sebentar, ada sama-sama. Balik. 1 dikurangi setengah pangkat 7. 1 dikurangi 1 per 128, karena 2 pangkat 7, 128. 1 dikurangi setengah, tetap setengah ya. 4 dikali 127 per 128. Setengahnya kita pindahkan ke atas sehingga 2 kali 1/4 kali 127 per 8. 128 ya. Didapat ini bisa dicoret ya. 127 per 256. Apakah ada dari kalian? Oke, jawabannya yang B. Lanjut, kita ke nomor 13. Nomor 13. Bilangan berikutnya sesuai dengan rumus notasi sigma. Ini tinggal dijabarkan saja. 5 N sama dengan 1 N kuadrat plus 1. Ini tinggal dijabarkan saja. Untuk N sama dengan 1 berarti 1 kuadrat plus 1. Kemudian 2 plus 1. 3 kuadrat plus 1. 4 kuadrat plus 1. 5 kuadrat plus 1. 1 tambah 1, 2. 4 tambah 1, 5. 9 tambah 1, 10. 16 tambah 1, 17. Kemudian 25 tambah 1, 26. Ya, ini dijumlahkan ya. Berarti nanti bla bla bla, jawabannya adalah yang C ya. C. Oke, lanjut nomor 15. Nomor 15. Oke, ini pemecahan ya. Bentuk 6. Sigma N sama dengan 2 sampai 6 untuk 3N dan 2. Oke. Dari pilihan jawabannya ini diminta untuk memecah berarti. Oke. Jadi kita jabarkan dulu fungsi kuadratnya. 3N 2 kali 3N 2. So ini ya, mungkin bisa dijabarkan sendiri. Kita akan langsung mendapatkan 9 kuadrat dikurangi 12N tambah 4. Nah,
Perhatikan sini komponen fungsi di dalamnya itu sudah apa ya? Sudah berbentuk penjubulan atau pengurangan. Sehingga kita bisa pisah satu-satu. Salah warna. 9n kuadrat dikurangi 12n tambah 4. Oke. Untuk 9 kita bisa taruh di depan karena dia termasuk konstan koefisien atau konstanta ya, koefisien dari n kuadrat. Tapi karena dia perkalian, 9 kali n kuadrat, dia juga bisa sebagai konstanta. Karena dia konstanta bisa ditaruh di depan notasi sigmanya. Sama halnya juga untuk yang 12n. Nah, untuk yang sigma n sama dengan 2 sampai 6 untuk 4 saja. Ini berarti kita 4-nya kita jumlahkan sebanyak banyak sukunya. Dari n sama dengan dari 2 sampai 6 itu ada berapa angka? Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Sehingga dia dijumlahkan sebanyak 5 kali. Oke. Maka ini bisa simpulkan saja jawabannya 9, 6. Atau mungkin langsung kita ubah 4 tambah 4 tambah 4-nya ya. Kelihatannya tidak cukup. Jadi ini 20. 4 kali 5, 20. Mungkin kita kasih keterangan di sini aja. Ini sini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Oke. Sehingga jawabannya kalau dalam pilihan itu yang C ya. Lanjut ke slide 4. Tadi nomor berapa ya? Jadi nomor 15, sekarang berarti 17. 2 nomor terakhir. Kita kasih garis dulu di sini. Dua nomor terakhir untuk yang ganjil ya. Ini nanti ada bonus berapa? Nomor 5, 17. 15 lagi. 17 itu bentuk sigma 8. N sama dengan 4 sampai 8 untuk 2N sama dengan 2N kurangi 4 per 8 kurangi 3N. Nah, di sini di soal kita diminta untuk mengubah batas atas menjadi 7. Batas atas diubah ke 7. Sehingga kita menggunakan rumus yang tadi sudah dibahas di soal-soal sebelumnya. Langsung saja, karena batas atasnya menuju 7, menjadi 7, sehingga 8 sini kita kurangi 1, dan yang bawah pasti juga dikurangi 1. N sama dengan 3. 4, maaf. Awalnya 4. Oke. Karena dia dikurangi 1 ya, maka fungsinya N-nya kita ubah menjadi N plus 1. 4 per 8 kurangi 3 N plus 1. Oke. Nah, kita jabarkan aja seperti sudah mudah ya untuk menjabarkan ini. 2 dikali N plus 1 berarti 2N plus 2 kurangi 4. 8 dikurangi 3N min 3. Oke, tinggal last step aja. Finishing. 2 dikurangi 4 min 2 min 3N plus 5. 8 kali 3, 5. Oke, yang memenuhi adalah B. Ya, 2 min 2. Oh ya, 5 min 3 ya. Boleh lah, sama aja lah. Oke. Nomor terakhir untuk yang bagian ganjil. Bla 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 bla. Ini apa ya? Seperti teknis ya ini. Sebenarnya mudah sekali. Mungkin saya akan mengenalkan rumus. Rumus. Nah, mungkin bisa bilang rumus. Mungkin kita bisa untuk apply nomor 19. Rumus untuk N
sama dengan A sampai dengan C untuk Fn itu bisa kita pecah N sama dengan A sampai B ya. N sama dengan B plus 1 sampai C itu Fn juga. Jadi fungsi sigmanya sama Fn harus sama. Tidak boleh. Kalau ada yang berbeda maka dia tidak bisa dibuat seperti ini. Oke, berarti kita bisa apply saja ke nomor 19 ini. Sigma 15, N sama dengan 3 sampai 15 untuk N pangkat 2 plus 2 8 Oke, nah kita lihat fungsi sigmanya sudah sama semua ya, N kuadrat plus 2, N kuadrat plus 2, N kuadrat plus 2. Nah, karena itu kita bisa langsung apply rumus untuk yang saya kasih warna merah ini. Sehingga nilai P, kalau kita sesuaikan dengan rumusnya, berarti B ini adalah 8 ya. Ini. Kemudian P-nya adalah B plus 1. Atau 8 plus 1 sama dengan 9. Oke. Berarti bisa kita simpulkan kalau P sama dengan 9, pilihan dalam soal adalah B. Oke. Untuk nomor ganjil selesai, kita dapat 10 nomor berarti. Mungkin ada satu slot ini di kanan, kita kerjakan yang genap, yang mungkin menurut saya agak unik. Sebentar, saya cari. Agak unik untuk nomor genap. Nomor genap itu yang kalau diganjil belum ada tadi ya. Sebentar. Sebenarnya sudah ada semua sih. Mungkin kita bisa nomor 6 lah ya. 6 saja. Genap. T sama dengan 3 sampai N untuk 3T min 2. Nah, di sini berarti N berperan sebagai angka ya. Oke, kita jabarkan saja. Di sini kita bisa pakai rumus deret aritmatika sebenarnya ya. Untuk komponen A atau suku pertamanya yaitu 3 kali 3 dikurangi 2. 7. Untuk suku terakhirnya atau UT yaitu karena di sini N berperan sebagai angka maka bisa kita apply saja 3N kurang 2. Nah, ST ya ST A ditambah UT per 2 kali T. A-nya 7, UT-nya 3N plus 2 ya. Di 2. T-nya di sini kita menggunakan rumus yang batas atas, batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah kemudian ditambah 1. N min 3 tambah 1. 3N tetap 7 dikurangi 25 per 2. Dikali min 3 tambah 1 min 2. Ada pilihannya. Sebentar. Oh, T sama dengan 1. Maaf, salah baca. T sama dengan 1 ternyata. Sini ini 3. Ini 1 ya. Berarti kita ada beberapa yang maaf ada yang kesalahan. Berarti A-nya sama dengan 1 dan untuk T-nya N-1 tambah 1. Oke. Nah, fokus sudah ya. Tetap 3N, 1 dikurangi 2 min 1 per 2. Dikali N kurang 1 tambah 1, min 1-nya min 1 tambah 1 0, berarti sisa N saja. Oke, langsung saja N-nya taruh sama kumpulkan dengan 3N min 1 per 2. Sehingga ST-nya adalah 3N kurang 1 kali N per 2.
Apakah ada di pilihan? Ada. Yaitu yang C. Ya, mungkin sini sudah dulu, berarti kita mendapatkan 11 soal ya total. Oke, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, oke, atau di Instagram saya, itu ada di profil YouTube-nya kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan. Kemudian kalau ada saran atau mungkin saran cara menjelaskan yang mungkin terlalu cepat atau terlalu terlalu rinci, mungkin sudah terlalu bisa ingin dipersingkat, mungkin bisa ada, kalau ada saran dan lain-lain bisa di kolom komentar juga. Dan kalau ingin ada lagu atau tidak perlu lagu juga ya, kalau ada saran kolom komentar ya. Oke. Ini dulu berarti kita mendapatkan total 11 soal. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sepanjang mungkin 30 menit ya ini. 30 menit atau kurang atau lebih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.